Saudara, 2 kali unjuk rasa di depan gedung DPR berlangsung ricuh. Sikap DPR dalam menjawab kritikan publik dipertanyakan karena terkesan tak sensitif. Kita akan bahas ini bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno yang sudah hadir di studio. Selamat malam Mas Adi. Malam Friska. Kita sambil melihat ya, ini adalah kondisi terkini di Jalan Asia Afrika Jakarta. Polisi saat ini mulai membubarkan massa tadi dari arah kawasan Senayan di depan gedung DPR MPR RI menuju ke kawasan Asia Afrika. Massa dibubarkan sudah lewat dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tadi juga sempat ada barang yang dibakar di area ini sehingga polisi menghindari terjadinya kericuhan di area ini. Ada lemparan barang-barang yang dilakukan oleh pengunjuk rasa sehingga sebagai antisipasi polisi saat ini juga kita lihat mengeluarkan water cannon ke arah pengunjuk rasa. Karena massa ini tidak hanya datang dari arah Senayan menuju ke Asia Afrika, tapi juga sebaliknya dari Asia Afrika tadi di depan Gerbang Pemuda menuju ke depan Hotel Mulia Jakarta. Ini adalah visual yang diambil terbaru langsung oleh jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan dan Bondan Wicaksono. Pengunjuk rasa sejak sore hari tadi kita sama-sama melihat sudah selesai mengutarakan aspirasinya di depan gedung DPR MPR, namun sayangnya terjadi kericuhan di depan gedung DPR di kawasan Senayan maupun di Jalan Asia Afrika. Ada juga kita lihat tadi di sejumlah titik di Pejompongan dan juga kawasan Selipi. Artinya saat ini konsentrasi massa sudah terbelah, ada di kawasan Senayan, lalu Asia Afrika dan juga daerah sekitarnya. Kita dengarkan dulu di lapangan proses pembubaran massa ini. Jadi ada beberapa tahap biasanya yang dilakukan untuk pembubaran massa. Satu, yakni diumumkan agar massa mundur dari lokasi tertentu. Berikutnya ini sudah disisir. Massa disisir di sekitar lokasi yang sudah tidak boleh lagi dilakukan unjuk rasa atau yang terjadi kericuhan agar mundur dari area ini, disterilkan lagi dari pengunjuk rasa. Saya coba sapa jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan. Tadi juga kita melihat menggunakan helm di area demo ini yang sudah terlihat di kamera. Jonah bisa dengar suara saya? Ya, bersihkan. John, tampaknya masih belum bisa mendengar suara saya. Kita lihat pantau kondisi terkini di Asia Afrika. Dari Asia Afrika dialihkan pengunjuk rasa yang di area sini tidak boleh lagi. Ada yang dibawa oleh polisi. Ini pastinya akan diinterogasi atau yang dicurigai sebagai provokator akan mulai disisir di sekitar Asia Afrika. Ya, tutup. Lalu juga ini masih di kawasan Asia Afrika, massa sudah tidak bisa lagi berada di sini. Pengunjuk rasa tidak boleh lagi ada di sekitar sini. Karena saat ada kericuhan terjadi, otomatis daerah itu akan segera disterilkan. Agar kericuhan tidak semakin meluas atau massa tidak semakin banyak berkumpul di satu titik konsentrasi, apalagi adalah jalan umum di kawasan Asia Afrika. Karena ada barang juga yang dibakar, kita lihat itu di tengah jalan, sehingga agar kondisi kembali aman, kondisi kondusif, ini tidak melebar lagi ricuh yang terjadi di area unjuk rasa. Mas Adi, kita sama-sama lihat ya, sekarang adalah proses pembubaran massa. Di satu sisi kan yang diharapkan unjuk rasa berjalan secara kondusif sampai akhir, tapi sejak Senin kemarin kita lihat di akhirnya ada ekses ini. Apa yang Mas Adi lihat? Apakah ini bentuk kemarahan publik dan bagaimana mengelola ini semestinya? Ya, sebenarnya kalau kita mau jujur, pertama, aksi demonstrasi itu memang seharusnya menjaga ketertiban umum dan menghindari supaya tidak terhindar dari persoalan-persoalan melanggar peraturan ya, karena
seperti membakar dan termasuk juga merusak fasilitas publik, itu adalah sesuatu yang memang tidak diperbolehkan. Sekalipun bebas menyampaikan aspirasi, ada kritik dan seterusnya, tapi merusak fasilitas publik, memblokir jalan, ataupun misalnya membakar di tempat umum, itu adalah hal-hal yang memang selama ini dianggap mengganggu ketertiban umum. Tapi Friska, satu hal bahwa kalau kita mau jujur sebenarnya, yang melakukan aksi dan protes demonstrasi malam hari ini, itu sebenarnya tidak terlampau terdeteksi siapa sebenarnya yang melakukan aksi ini. Karena kalau dulu biasanya kalau kita melihat ada orang demo kan kelihatan, misalnya buruh, mahasiswa, Kelompok aktivis mana BEM, begitu ya? kelompok mana dan seterusnya. Setahu kita semua hari ini adalah aktivis buruh dan kelompok-kelompok buruh saya kira sudah melakukan aksi demonstrasi di berbagai tempat termasuk di Jakarta di depan DPR. Mereka menyampaikan begitu banyak tuntutan seperti menghapuskan outsourcing. Mereka juga meminta bagaimana kenaikan upah, mereka juga meminta supaya tak ada lagi misalnya upah rendah terhadap buruh dan seterusnya. Dan mereka itu setahu kita semua sudah membubarkan sejak siang hari. Ya. Nah, yang menjadi tanda tanya itu adalah siapa sebenarnya kelompok-kelompok pihak-pihak yang setelah buruh itu bubar, tapi kemudian ada lanjutan aksi demonstrasi yang saya kira dari segi isu, dari segi organisasi, termasuk juga dari segi penyampaian aspirasi, itu adalah mereka-mereka yang per hari ini sulit untuk dideteksi, terutama oleh masyarakat secara umum. Bahkan kalau kita mau jujur sebenarnya, kita mau melihat dari dekat saja aksi demonstrasi hari ini, nggak bisa karena jalanan diprotes. Tadi waktu saya jalan ke Kompas sekalipun, lewat Pondok Indah, lurus ke Palmerah, itu jalanan sudah mulai crowded. Bahkan saya diminta untuk kembali sebenarnya karena jalanan di belakang Palmerah ini ditutup, Friska. Ya. Itu yang saya kira, saya kok mendeteksi yang banyak turun ke jalan itu kelihatan anak-anak muda seperti remaja, syukuran anak-anak SMA, dan mereka itu berjalanan secara bergelombol dan berkelompok, dan mereka terus terang apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh mereka. Ya. Karena tidak ada spanduk, tidak ada baliho yang kemudian kita bisa tampilkan dalam hal ini. Bagaimana harus berhati-hati untuk menghadapi kondisi seperti ini, Mas Adi? Karena bicara soal demonstrasi, kita lihat juga kan di media sosial, ini sensitif. Artinya banyak juga orang yang ingin menyuarakan pendapatnya lewat demo, kanal yang ada, kita katakanlah ini kanal untuk menyuarakan pendapat dari mulai Senin hingga hari ini. Tapi juga harus diantisipasi jikalau ada kericuhan yang memang isi pengunjuk rasanya misalnya tidak terdeteksi tadi. Apa yang bisa dilakukan? Kalau saya sebenarnya jujur ya, ajakan demo sebenarnya masih diperbolehkan dalam konteks apapun sepanjang demonstrasinya itu disampaikan dengan cara-cara baik dan damai ya. Bukankah demonstrasi itu bukan sekali jadi apa yang dituntutkan itu harus didengarkan oleh pemerintah ataupun DPR. Bagi saya untuk mengantisipasi hal-hal yang semacam ini, jadi bagi siapapun pihak-pihak yang memang tidak tahu persis persoalan demonstrasi, isunya apa, yang kemudian melakukan aksi protesnya siapa, saya kira memang seharusnya menghindar dan menjauh, Friska. Ini tentu untuk menghindari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Kalau kita mau jujur, dari tampilan visual yang disampaikan oleh Kompas TV, ini kan sudah head to head dengan pihak aparat keamanan kan, dan mereka dibubarkan. Karena setahu saya penyampaian aksi dan protes demonstrasi itu kan ada limit waktunya. Ya. Jadi kalau lewat jam 6 sore dia nggak boleh melanjutkan, dia harus membubarkan diri. Karena kalau tidak membubarkan diri dia akan dibubarkan. Ini tentu untuk menjaga ketertiban umum. Jadi kalaupun toh aspirasinya, protes-protesnya tidak didengarkan, besok tinggal datang lagi dengan cara yang sama, dengan cara yang sama. Jadi bagi masyarakat yang ada di sekitar Senayan, di Palmerah, ada di Ben Hill, ada di Penjombongan, kalau ada peristiwa-peristiwa semacam ini sebaiknya menjauhkan diri untuk menghindar, untuk mengantisipasi supaya tidak ada tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa yang itu tidak kita inginkan. Betul. Kita lihat ya di sebelah kanan layar, tampaknya sudah mulai dibuka lagi arus lalu lintas. Ini kan di depan Asia Afrika ya Mas ya, itu yang sebelah kanan. Ya. Sudah bisa dibuka kembali, sudah bisa dilalui. Kita lihat perkembangan ini bersama jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan. John, kalau kita lihat di lokasi tampaknya arus lalu lintas di depan di area Jalan Asia Afrika ini sudah mulai dibuka, betul ya Jona? Jalan Asia Afrika khusus yang mengarah ke Jalan Sudirman ini sudah mulai dibuka. Jadi kalau kita lihat ini arus lalu lintas sudah mulai normal kembali. Memang kalau kita lihat ini sangat padat dikarenakan imbas dari kendaraan yang cukup ragu untuk bisa jalan khususnya melintas, tapi karena dari petugas kepolisian sudah memberikan izin atau permit, akhirnya sekarang akses sudah mulai kembali. Nah,
Kalau kita petakan sekarang terkait dengan di mana posisi massa, ini memang posisi massa ini sudah bisa katakan berbaur ya dengan kerumunan. Jadi posisi mereka itu kurang lebih ada di sekitar arah Fairmont ataupun di arah Pasir Sayan. Jadi memang dari pihak polisian ini menunggu dulu di sisi jalan khususnya di Asia Afrika yang mengarah ke Sudirman atau yang ada pertigaan itu, nanti ketika sudah dirasa sudah cukup aman atau secure, antara dari petugas yang akan maju menghalau massa atau mungkin massa yang maju nanti polisi akan melaksanakan blokade. Ya pasti penguraian massa ini sudah dilakukan, sudah dipecah. Kalau kita lihat beberapa massa yang ada di Jalan Pemuda juga sudah dinetralkan, sudah mulai tunggu mundur dan kami tadi melihat juga dari petugas sudah menggunakan gas air mata untuk menghalau mereka maju kembali. Jadi memang kalau kita lihat ini untuk jalan sudah satu akses saja untuk normal. Memang untuk yang dari arah Asia Afrika untuk mengarah ke Hotel Mulia atau yang mengarah ke Jalan Pemuda sekarang ditutup dalam rangka untuk mencegah adanya eskalasi atau antisipasi massa kembali lagi maju ke depan. Jadi ini sekarang sudah masuk pukul 18.25, ini sudah mulai lagi jalan normal khususnya yang dari arah Pasir menuju ke arah Sudirman, khususnya pertigaan yang di sampingnya adalah area Gelora Bung Karno. Oke, jadi sekarang sudah bisa dilintasi dan kondisi sudah mulai aman. Jona, kalau Anda lihat tadi kan ada kendaraan pengurai massa juga yang digunakan polisi. Apakah sudah tidak terlihat memang pengunjuk rasa di sana? Untuk massa yang akuan demonstran ya, ini sebenarnya kalau dari sisi saya ini sudah tidak terlihat karena mereka masuk ke sekolah, antara gang atau antara jalan kecil seperti itu. Tapi nanti mereka secara bergerombol, secara berkelompok, tiba-tiba nanti muncul ke arah ke polisi. Jadi memang mereka sendiri juga punya semacam taktik dan strategi ya untuk bisa menghindar dari petugas. Kalau kita lihat tadi di Jalan Pemuda kurang lebih sekitar 1 jam, masanya mundur, kemudian maju lagi, begitu terus. Jadi mereka sendiri juga sebenarnya juga menghitung kemampuan dari kepolisian untuk menghalau. Namun kalau kita lihat sekarang ini di depan juru kamera saya, di depan saya ini dari pasukan dari Dalmas dibantu Brimob menggunakan motor ini standby. Jadi ketika nanti terlihat ada massa di ujung mereka berniat maju atau masuk, nanti langsung dihalau atau langsung dipukul mundur. Strateginya salah satunya bisa dengan gas air mata, bisa juga dengan water cannon langsung ditembakkan, dikarenakan water cannon ini tekanannya cukup kuat, jadi memang massa terhalang atau mungkin tersendat untuk bisa memaksa maju ke depan. Massa sendiri kami tadi melihat ada menggunakan batu, serpihan, botol, beling bahkan batu untuk menyerang musuhnya atau mungkin melemparkan ke arah petugas sendiri. Oke, terima kasih Jona. Saat ini lalu lintas di area Jalan Asia Afrika sudah dibuka. Kita lihat di sebelah kanan layar Anda, kendaraan roda 2 maupun roda 4 sudah bisa melintas di lokasi ini. Massa sudah diurai, sudah dibubarkan dari Asia Afrika yang jadi salah satu titik konsentrasi massa. Bicara soal unjuk rasa ini bukan hanya soal membubarkan massa sekarang, tapi kan kita lihat bahwa ini imbas dari ketidaksensitifan anggota dewan kita di gedung Senayan, di gedung DPR MPR RI. Di tengah kondisi seperti ini ada pernyataan-pernyataan kontraproduktif yang dilontarkan sehingga membuat kemarahan dari publik. Nah, bagaimana pula wakil rakyat harus menjawab kritikan masyarakat ini? Kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam usai jeda. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kita akan bahas suara publik yang mengkritisi anggota DPR RI dalam unjuk rasa di depan gedung DPR MPR, salah satunya soal tunjangan yang dinilai fantastis, bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Mas Adi masih gabung ya, selamat malam, thank you. Lalu juga ada Bung Doli. Ya, kalau dari DPR sebenarnya
bagaimana sih menanggapi unjuk rasa Senin kemarin, lalu juga hari ini tuntutannya kan salah satunya nilai tunjangannya dinilai terlalu besar yang didapatkan DPR. Bagaimana DPR menjawab ini secara clear agar tuntutan publik tidak menjadi bola liar dan bisa dijawab secara gamblang? Pertama, kami tentu tetap memberikan apresiasi ya dan penghargaan kepada setiap anggota masyarakat dari kelompok manapun yang menyampaikan aspirasinya ke DPR ya. Karena itu DPR itu kan rumahnya rakyat, jadi kalau misalnya ada rakyat yang menyampaikan aspirasinya, pandangannya, mau bentuknya apa, mau kritik, mau marah-marah, asal tertib, tentu kami harus menerimanya dengan tangan terbuka. Nah yang kedua, saya juga kemarin sudah sampaikan, kami juga, saya lah paling tidak, mungkin bisa jadi mengataskan nama teman-teman juga. Mohon maaf kalau misalnya selama ini masyarakat menilai ada pernyataan, terus kemudian sikap, tindak tanduk yang belum bisa diterima oleh masyarakat secara luas gitu. Ya. Tapi tentu kami juga berkeinginan, kami berkomitmen untuk tetap selalu bekerja sebagai wakil rakyat secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat yang utama gitu. Nah soal kritik itu tadi soal tunjangan kan kami sudah menjelaskan juga beberapa kali baik oleh pimpinan DPR maupun juga bisa dapat data dari Sekretariat Jenderal. Kalau kemudian selama ini yang menjadi sorotan itu adalah tunjangan perumahan, nah kemarin kan sudah dijelaskan juga oleh pimpinan DPR bahwa tunjangan itu merupakan kemarin kan periode-periode sebelumnya rumah anggota DPR itu kan ada rumah dinasnya dan kemudian untuk periode yang ini itu tidak ada rumah dinas lagi, makanya kompensasinya adalah diberikan tunjangan rumah dalam waktu 1 tahun untuk mengontrak rumah selama 5 tahun. Ya. Makanya nanti berakhir sampai bulan Oktober. Kira-kira gitu, Tris. Nah, Bung Doli kalau misalnya menjawabnya secara adem, tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati masyarakat, mungkin unjuk rasa ini tidak akan menjadi besar atau bahkan terjadi ricuh. Bung Doli tadi kan sempat menyampaikan juga minta maaf kalau ada pernyataan yang tidak sensitif. Nah, gimana sih DPR menegur anggotanya yang dianggap melakukan atau melontarkan pernyataan yang tidak sensitif di tengah kritik publik, mengatakan dengan kata-kata yang kasar atau bilang bahwa ya ini perlu tunjangannya besar karena memang jauh rumahnya dan lain-lain. Ini kan dianggap tidak sensitif dan tentu saja akan cepat memantik reaksi publik. Gimana Bung Doli? Ya, anggota DPR itu kan terdiri dari anggota DPR ya. Dan sebetulnya kita posisinya secara umum sama. Makanya kalaupun disebut ketua DPR itu kan House of Speaker ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita punya semangat kolektivitas, kolegial yang sama. Statusnya juga sama. Hak dan kewajibannya juga sama gitu. Nah, jadi kalaupun kemudian misalnya tadilah katakan ada anggota DPR yang pernyataan sikapnya yang kurang bisa diterima oleh rakyat atau masyarakat gitu ya. Nah, kita juga harus bisa memahami mungkin setiap anggota DPR, setiap manusia punya gaya, punya cara komunikasi yang berbeda-beda gitu ya. Ya juga mungkin situasinya juga yang dihadapi pada saat hari itu atau besok juga berbeda-beda. Nah, tentu juga bisa kita maklumi perbedaan-perbedaan di antara sesama anggota DPR itu gitu. Nah, tapi kalau kemudian secara institusi, ya kalau ada pernyataan seperti itu, ya paling informal saja ya, kita mungkin saling mengingatkan di antara sesama kita gitu. Tapi kalau dalam mekanisme yang formal, ya itu kita punya MKD, tapi itu kan berdasarkan aduan ya terhadap anggota DPR yang dianggap melanggar etik, dinilai oleh publik gitu. Oke, Mas Adi, kan kalau kita pasti berharap wakil-wakil kita di Senayan itu punya sensitivitas, punya kemampuan komunikasi publik di atas rata-rata, menempatkan empati di atas ini. Nah, dengan menjawab kemarahan publik, apa yang bisa dilakukan untuk meredamnya, Mas Adi? Ya, saya kira kalau kita mau jujur sebenarnya banyak sekali tuntutan dan aspirasi yang muncul dari bawah, dari aktivis, mahasiswa, dari rakyat terkait dengan situasi kondisi saat ini yang disampaikan ke anggota Dewan.
itu kan memang belakangan ini bahkan sejak lama Friska itu memang sulit ya untuk bisa diwujudkan dan bahkan dalam banyak hal itu diabaikan. Ya. Tapi bagi saya secara prinsip minimal kalaupun toh aspirasi rakyat itu tidak didengarkan, tidak diimplementasikan, minimal kawan-kawan yang ada di Senayan di sana tidak memberikan statement-statement yang relatively ya justru menimbulkan kegaduhan. Nyebut misalnya 50 juta tunjangan itu kan dianggap ini nggak seberapa dan ini masih kurang. Bahkan menyebut dengan istilah-istilah yang cukup sarkas. Bahkan Indis ekonomi gitu Mas ya kan? Dan bahkan ada yang menyebut Bintaro sama Senayan jauh loh, kira-kira begitu. Itu kan yang semakin membuat publik itu agak sedikit nggak empati pada akhirnya pada Dewan dan kemudian DPR secara kelembagaan. Nah yang kedua bagi saya secara prinsip, sekeras apapun kekecewaan kita terhadap DPR, kinerja target legislasi mereka tidak sesuai dengan harapan, misalnya kebijakan-kebijakan muncul masih jauh panggang dari api, tapi saya selalu mengatakan bahwa harus menghindari tindakan-tindakan yang itu merusak ketertiban umum. Tidak boleh memblokir jalan, kemudian membakar ban, dan kemudian melempar hal-hal yang sifatnya destruktif dan merusak. Friska, kita ini adalah mantan aktivis. Saya menjadi aktivis demo itu hampir 10 tahun ya. Karena saya kira bagi saya secara prinsip bahwa apa yang kita sampaikan hari ini tidak mungkin langsung didengarkan, tapi dia butuh proses panjang, butuh investigasi, butuh protes-protes yang saya kira secara kontinu itu harus dilakukan. Jadi bagi siapapun, adik-adik kita, mahasiswa kita, rakyat yang kemudian terjun demo kepada DPR selama sehari 2 hari ini, memang harus disampaikan dengan tertib. Jika hari ini aspirasinya itu tidak disampaikan, besok bisa datang lagi, besok lagi juga demo lagi. Yang paling penting adalah menjaga ketertiban dan yang paling penting adalah menjaga bagaimana situasi dan kondusif. Nah yang paling penting adalah imbauan kepada masyarakat dan sekitarnya, Friska. Jadi masyarakat yang memang tidak terkait dengan aksi protes dan demonstrasi hari ini, tidak tahu siapa yang melakukan aksi dan protes, sebaiknya mereka itu adalah menghindar dan menjauh. Tentu untuk mengantisipasi supaya tidak ada tindakan-tindakan yang itu berpotensi justru misalnya menimbulkan kegaduhan dan kerusuhan. Itulah yang saya kira sebagai antisipasi awal supaya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, hal-hal yang kemudian di luar jangkauan itu bisa dihindari. Karena apapun judulnya, biasanya yang melakukan aksi demonstrasi semacam ini satu sama yang lain sudah saling kenal, mereka itu satu kelompok, mereka itu satu grup sehingga mereka melakukan protes jalanan. Sementara masyarakat yang tidak tahu siapa yang melakukan aksi, siapa yang melakukan protes, sebisa mungkin menghindar dan menjauh supaya ini kan sebagai langkah antisipatif sebenarnya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kira di situ konteksnya, Priska. Nah tapi secara pribadi menurut Mas Adi perlu nggak mereka yang menyampaikan hal-hal kontraproduktif itu yang meminta maaf? Kan yang bikin orang marah itu adalah nggak langsung minta maaf, tapi denial dulu, kasih lagi pernyataan lain yang dianggap lawan. Mestinya begini, para pejabat publik, anggota Dewan kita memang sebisa mungkin menghindari statement-statement yang sifatnya provokatif dan justru menimbulkan kerusuhan. Apa yang terjadi di Pati sebenarnya adalah trigger. Seorang bupati dipilih secara langsung, bahkan di demo ramai-ramai diminta mundur oleh rakyatnya. Begitupun dengan anggota Dewan yang saya kira rata-rata mereka itu adalah public figure juga kan. Mereka medsosnya, followernya banyak, sering tampil di media, dan saya kira engagementnya di level publik juga luar biasa. Jadi sekali mereka memberikan pernyataan-pernyataan apapun sebisa mungkin harus soft, harus lunak. Bukankah member of parliament, bukankah anggota Dewan itu adalah mereka yang memang ya daya pendengarannya tebal, tidak tipis, dan kemudian sangat responsif dengan situasi yang berkembang. Nah kalau setiap anggota Dewan seperti Bang Doli nyaman minta maaf, kan kira-kira begitu kan, kemudian bahwa aspirasi akan ditampung, saya kira eskalasi dan resistensi dari penentakan publik ya tidak akan se-ekstrim seperti apa yang terjadi pada hari ini. Bang Doli juga setuju bahwa harusnya nggak resisten. Siapapun yang mengeluarkan pernyataan ya, secara pribadi semestinya minta maaf dulu. Karena kan kalau anggota DPR nggak punya celah buat asbun, nggak boleh asal bunyi, nggak boleh asal mengeluarkan pernyataan gitu ya, Bung Doli. Iya, itu yang tadi saya katakan bahwa memang kan kadang-kadang cara daya komunikasi kita tuh beda-beda, apalagi tergantung situasi pada saat itu. Nah itu yang saya katakan tadi, mungkin masyarakatnya tidak tahu situasi apa yang sedang dihadapi, makanya ya saya tadi atas nama teman-teman mohon maaf kalau ada pernyataan yang berkenan, dan tentu kami akan perbaiki itu ya bersama anggota dan secara institusi. Saya kira
ya ini menjadi pelajaran lah ya buat kami supaya Oke. ya yang namanya rakyat itu kan mereka yang berdaulat ya, kita Ya. ini kan wakilnya mereka gitu. Tentu kalau mereka menyampaikan sesuatu ya harus kita dengar, mereka minta sesuatu harus kita perjuangkan Ya. gitu. Oke, Bang Doli, itu izin yang ya. seharusnya dilakukan. Oke, Bang Doli, nanti kita lanjut dulu sebentar. Saya mohon waktu karena kita akan lihat ini situasi terkini di depan Jalan Asia Afrika. Kalau tadi kita sempat lihat, polisi sudah membubarkan massa, sudah mengurai massa dari Jalan Asia Afrika menuju ke area Sudirman, lalu juga di depan kawasan Senayan, DPR RI, gedung DPR RI. Tapi tampaknya sekarang ada ricuh yang kembali terjadi di sini. Saat polisi mengurai massa, coba membubarkan massa, karena tadi saat jalan ini sempat dibuka bahkan di dua arah, dari arah Asia Afrika menuju ke Sudirman maupun sebaliknya. Tadi sempat kita melihat kendaraan roda 2, roda 4 sudah bisa melintas, sekarang ditutup kembali. Karena kita lihat tampaknya ada ricuh yang terjadi dan penguraian massanya juga sekarang semakin intens dilakukan agar lalu lintas ini bisa secara normal digunakan kembali oleh para pengguna jalan. Sudah lewat 43 menit waktu ya dari waktu yang ditentukan, maksimal pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk melakukan unjuk rasa, sehingga penguraian massa harus dilakukan saat ini. Kita akan jeda dulu sejenak. Sapa Indonesia Malam, Kompas TV masih akan mengupdate informasi terkini dari unjuk rasa di area gedung DPR RI.